Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu pada perkuliahan Matematika Sekolah Menengah Pertama, dan pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas mengenai lanjutan dari pola bilangan, dan kali ini lanjutannya yaitu tentang barisan bilangan. Dan untuk video kali ini akan membahas mengenai barisan bilangan aritmetika. Akan tetapi sebelum kalian mengenal barisan bilangan aritmatika, maka terlebih dahulu kalian harus memahami tentang barisan bilangan itu apa. Dan inilah untuk barisan bilangan. Susunan bilangan yang memiliki pola atau aturan tertentu disebut dengan barisan bilangan. Jadi nanti pola aturan tertentunya itu beragam, apakah setiap suku nanti dijumlahkan dengan bilangan tetap, atau dikurangi dengan bilangan tetap, atau dikalikan dengan bilangan yang tetap, atau dibagi dengan bilangan yang tetap. Jadi susunan bilangan tersebut dia memiliki aturan atau pola tertentu. Maka susunan bilangan yang dimaksud itulah yang disebut dengan barisan bilangan. Kemudian kedudukan tiap-tiap bilangan pada barisan bilangan tersebut itu disebut dengan suku-suku dari barisan bilangan tersebut. Jadi secara umum, suku-suku pada barisan bilangan dapat dituliskan sebagai U1. U1 ini merupakan suku pertama, kemudian ada U2. U2 merupakan suku kedua, kemudian ada urutan suku ketiga atau U3, dan seterusnya sampai dengan suku ke N atau UN. Maka urutan dari bilangan-bilangan inilah yang disebut dengan barisan bilangan. Sekarang kita masuk pada barisan aritmatika. Jadi pada barisan bilangan itu ada dua yang akan kita bahas pada semester ini. Yang pertama yaitu barisan aritmetika, dan yang kedua adalah barisan geometri. Dan untuk kali ini Bu fokus pada barisan aritmetika. Mari perhatikan pada gambar berikut ini merupakan gambar dari susunan batang korek api, di mana pada susunan ke-1 terlihat di sini susunannya ada 4 batang korek api yang disusun secara membentuk persegi. Kemudian pada susunan kedua di sini bisa dihitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 batang korek api yang disusun membentuk 2 persegi. Kemudian pada susunan ketiga ini ada beberapa batang korek api yang digunakan untuk membentuk 3 persegi. Kemudian pada susunan keempat ini ada beberapa batang korek api yang disusun membentuk 4 persegi. Kemudian nanti kita hitung pada susunan pertama di sini ada 4. Pada susunan pertama ada 4 batang korek api, 1, 2, 3, 4. Kemudian pada susunan kedua ada 7 batang korek api, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita lanjutkan mengisi tabel. Pada susunan ketiga, mari kita hitung ada berapa banyak batang korek api. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita isi di tabel ada sebanyak 10 batang korek api. Kemudian dilanjutkan ke susunan berikutnya, yaitu susunan keempat yang membentuk 4 persegi. Kita hitung ada berapa banyak batang korek api yang digunakan untuk menyusun sehingga membentuk 4 persegi ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ada 13. Dan dengan aturan seperti ini Anda bisa melanjutkan untuk menghitung berapa banyak batang korek api pada susunan kelima. Artinya kelima nanti ini akan ditambah, akan membentuk 5 persegi.
Sekarang kalau kita tuliskan di sini pada susunan kelima, berarti dia akan membentuk 5 persegi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi untuk membentuk 5 persegi dari susunan batang korek api, maka kita membutuhkan ada 16 batang. Kita tuliskan pada tabel. Sehingga dari susunan batang korek api tadi, maka kita bisa menentukan barisan dari bilangan-bilangan yang menyatakan jumlah dari batang korek api. Sehingga kita bisa tuliskan, tadi di susunan pertama, dia ada sebanyak 4 batang korek api, kemudian pada susunan kedua ada sebanyak 7 batang korek api, pada susunan ketiga ada 10, pada susunan keempat ada 13, pada susunan kelima ada 16, dan seterusnya. Jika kalian perhatikan, susunan barisan-barisan bilangan ini, dia membentuk suatu pola tertentu, di mana setiap suku ini, setiap suku, antar sukunya, dia selalu ditambah dengan 3. Jadi antar suku, dia selalu ditambah dengan 3, kemudian suku berikutnya pun ditambah dengan 3. Sehingga dia akan membentuk pola atau aturan tertentu. Dan bisa dilihat di sini, ini kita katakan bahwa ini adalah U1, ini U2, ini U3, U4, U5, dan seterusnya sampai dengan ada UN-1 dan ada UN. Dan selisih antara UN-1 dengan UN pun juga ini juga ditambah dengan 3. Sehingga kita bisa lihat di sini bahwa selisih antara dua suku yang berurutan, bisa kalian perhatikan di U2 dikurangi U1 itu sama dengan 3. Kemudian U3 dikurangi U2 juga sama dengan 3. U4 dikurangi U3 sama dengan 3, dan seterusnya sampai dengan suku ke N, yaitu UN dikurangi dengan UN-1 juga sama dengan 3. Sehingga suku selanjutnya dapat diperoleh dengan cara menambahkan 3 pada suku sebelumnya. Jadi suku U2 kita bisa peroleh dengan menjumlahkan U1 ditambah 3. Jadi kita bisa menggunakan polanya. Jadi kita untuk mencari U2 itu sama dengan suku pertama ditambah 3. Nah, kalau kita ingin mencari U3 berarti dengan cara menambahkan suku tersebut dengan 3 dan seterusnya. Kemudian angka 3 tadi, angka 3 yang ini itu dinamakan dengan beda. Kemudian pada barisan aritmetika tersebut diketahui bahwa suku pertamanya adalah 4. Tadi ya, urutan pertamanya adalah 4. Dan beda barisan aritmetika tersebut adalah 3. Sehingga rumus suku ke N adalah UN sama dengan 4 ditambah N dikurangi 1 dikali dengan 3. Ya, sehingga kalau kita ingin menentukan suku ke berapa? Suku ke-6 misalkan. Itu sama dengan 4 ditambah 6 dikurangi 1 dikali 3. Sama dengan 4 ditambah 6 dikurangi 1 adalah 5 dikali 3 sama dengan 4 ditambah 15 sama dengan 19. Sehingga kita dapat peroleh U6-nya sama dengan 19. Gitu ya. Ini untuk contoh yang susunan korek api. Nah, secara umum di sini jika ada suatu barisan bilangan
U1, U2, U3 sampai dengan UN disebut barisan aritmetika itu jika selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Jadi, ciri khas dari barisan aritmetika bahwa selisih antara dua suku yang berurutannya selalu tetap. Dan selisih antara dua suku yang berurutan tersebut dinamakan dengan beda. Secara umum, suatu barisan aritmetika dengan suku pertama U1 sama dengan A dan beda antara dua suku yang berurutan adalah B, maka suku ke N barisan aritmetika tersebut adalah ini ya. Jadi ini secara umum adalah rumus suku ke N dari barisan aritmetika, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B, di mana A adalah suku pertama, N adalah suku ke berapa. Ya. Nanti N bisa diganti-ganti, bisa suku ke 1, suku ke 5, tinggal N-nya nanti ke berapa. B adalah beda. Beda adalah selisih antara dua bilangan yang berurutan. Jadi secara umum seperti ini. Sekarang kita ke contoh. Contoh 1 di sini, tuliskan 5 suku pertama pada barisan bilangan genap dan tentukan suku ke 57. Nah, langkah pertama kita tentukan apa saja informasi yang diperoleh dari soal ini. Jadi yang pertama ini ya, barisan bilangan genap. Barisan bilangan genap sudah kita bahas di pertemuan kelima, bahwa barisan bilangan genap ya, barisan bilangan yang terdiri dari bilangan-bilangan genap, di mana suku pertamanya adalah 2. Jadi kita tuliskan ya, barisan bilangan genapnya barisan bilangan genap itu adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Dan seterusnya, tak hingga ya. Yang ditanyakan di sini, tuliskan 5 suku pertama. Berarti 5 suku pertama, U1 sama dengan 2, U2 sama dengan 4, U3 sama dengan 6, U4 sama dengan 8, dan U5 sama dengan 10. Ini adalah 5 suku pertama pada barisan bilangan genap. Sekarang, pertanyaan berikutnya adalah tentukan suku ke 57. Berarti kita ingin mencari U57. Berapa nilainya? Karena ini merupakan, kalian perhatikan susunan bilangan pada barisan bilangan genap. Di sini coba kalian lihat pola antar bilangan ini. Terlihat bahwa setiap suku dia selalu ditambah dengan 2. Ibu kasih warna berbeda. Jadi setiap suku dia selalu ditambah 2. Ini ditambah 2, ini ditambah 2, dan seterusnya pun juga ditambah 2. Sehingga kalian bisa menentukan apakah ini barisan aritmetika dengan ciri-ciri tersebut. Nah, tentu saja karena dia memiliki beda, artinya selisih antara dua bilangan yang berurutannya tetap, yaitu sama dengan 2, maka barisan bilangan genap merupakan barisan aritmetika. Sehingga kita bisa menentukan U ke 57 dengan menggunakan rumus barisan aritmetika. Yang diketahui berarti A-nya atau suku pertamanya adalah 2, kemudian bedanya adalah 2, dapat diperoleh dari U2 dikurangi U1 boleh. Ini 4 dikurangi 2 ya, boleh. Kalian hitung seperti ini boleh. Baru kita tentukan rumus UN. Kita gunakan rumus UN sama dengan A ditambah N-1 dikali beda. Karena U57 berarti ganti N-nya 57. U57 sama dengan A-nya. Kita substitusi 2, kemudian N-nya adalah 57 dikurangi 1 dikali beda adalah 2.
Oke. Kita selesaikan yang ini kita hitung menjadi 2 ditambah 57 dikurangi 1, 56 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 112 sama dengan 114. Maka untuk U57, nah jadi U57 atau suku ke-57 kita peroleh sama dengan 114. Jadi kesimpulannya, jadi suku ke-57 pada barisan bilangan tersebut adalah 114. Nah, untuk yang ini contoh 1 sudah. Sekarang kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Di sini untuk contoh 2, sisi-sisi dari suatu segitiga siku-siku membentuk barisan aritmetika. Jika panjang sisi miringnya adalah 40 cm, maka tentukan panjang sisi siku-siku yang terpendek. Dan untuk contoh 2 ini adalah tugas kalian ya. Jadi ini sambil dikerjakan, tidak perlu dikumpulkan, kalian hanya tugas untuk pengembangan kompetensi saja. Oke, baik. Untuk barisan aritmetika sudah selesai. Nanti untuk video berikutnya Ibu akan membahas mengenai barisan geometri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.